Kaget. Halo pening, selamat datang semuanya di kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Sound Smokers, yang akan membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan dipastikan kamu tidak perlu lagi ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi iklan judi. Dan oke, kali ini kita akan membahas sebuah film. Ya, bisa ketawanya nanti dulu. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film dari negeri sejuta hentai. Goblok. Ya, saya tahu. Ya, dan filmnya berjudul Wet Woman in the Wind atau Wanita Basah Kena Angin gitu. Dan film ini coy dikenal mengandung 50% adegan bercocok tanam dan 50% cerita soal manusia-manusia haus belahan. Kenapa gak sekalian? Kenapa gak langsung 100% aja sih Bang? Kenapa harus dibagi 50-50? Maksudnya ini memang film, ini bukan film-film pada umumnya, bukan. Ini memang film, ada ceritanya. Dan film ini juga turut dibintangi oleh mantan grafur idol alias idol 18++. Namanya Mbak Yuki Mamiya. Mamiya. Beliau sudah khatam berkara buka-bukaan di depan kamera. Oke. Baik, sepertinya menarik film ini. Oke, daripada penasaran seperti apa bentuk ranu mbak-mbak Jepang, mending langsung kita mulai aja. Tarik mon. Come on, coy. Film ini pernah dimulai dengan Film ini dimulai dengan memperkenalkan mas-mas dengan nama Kosuke, seorang aktor teater yang lagi mengasingkan diri ke pedesaan demi menjauhi cewek. Entah ada masalah apa mas-mas ini, tapi dia harus berhadapan dengan cewek cantik tapi freak bernama Shiori. Cewek itu tiba-tiba datang dan langsung menenggelamkan sepedanya di laut. Iya bener sih kalau ini freak anjir. Oke. Lalu dia naik ke permukaan tepat di depan Kosuke. Lalu dia membuka bajunya di depan Kosuke. Oke. Ini baru awal film. Kosuke pun kaget bukan main, termasuk saya melihat gunung vulkanik itu. Shiori tiba-tiba meminta tolong kepada Kosuke apakah dia bisa tinggal di tempatnya untuk sementara waktu, dan Kosuke pun langsung cabut. Goblok. Itu adalah hari-hari yang normal di Jepang, jadi mari kita teruskan. Oke. Shiori pun lari ngejar Kosuke yang lagi narik gerobak. Cewek itu maksa mau tinggal di tempat Kosuke walaupun gak saling kenal. Shiori pun berlari dan menunggangi gerobak Kosuke. Dan gak cuma itu, dia juga petakilan naik ke pundak Kosuke. Dan Kosuke yang sebel pun langsung membantingnya ke semak-semak bola. Oke. Tapi Shiori menunjukkan semangat yang tidak akan ada habisnya, karena dia tidak menyerah walaupun udah di smackdown sama Kosuke. Dia masih terus ngintilin Kosuke sampai ke gubuk yang cowok itu bangun khusus di dekat hutan. Kosuke sekali lagi mengusir si Shiori. Kosuke bilang dia udah nyerah sama cewek, dia lagi bete. Tapi Shiori malah menggrepe paksa rudal Kosuke yang lagi lemes. Oke. Kosuke pun melawan sampai guling-guling. Itu bukan melawan Mas Kosuke, itu doyan. Kosuke pun bersikap kasar pada Shiori sampai akhirnya cewek itu terpaksa pergi. Shiori pun mengancam Kosuke kalau dia bakal balik lagi dan balik lagi. Dia gak akan melepaskan Kosuke begitu saja. Tapi Kosuke terlihat bodoh amat dengan itu. Mbak Shiori gak mau ada di Indonesia, Mbak. Malamnya, pencahayaan di gubuk milik Kosuke ini redup. Dia pun memanggil temannya yang bernama Yuzawa, yang juga seorang tukang benerin listrik. Selepas benerin lampu, Kosuke dan Yuzawa bergosip sambil jalan-jalan di sekitar desa. Mereka gibahin Kobuichi yang lagi bermasalah sama istrinya. Ada rasan-rasan juga ya di Jepang ya. Ada cuy ternyata. Kosuke dan Yuzawa mampir ke kafe milik orang yang baru saja mereka julitin. Di sana Kosuke bertemu lagi dengan Shiori, si cewek ajaib. Ternyata dia pelayan di kafe Kubochi. Shiori juga tampak lebih normal. Dia meminta maaf pada Kosuke atas kejadian kemarin.
Kosuke dan Yuzawa pun akhirnya memesan minuman. Sambil menunggu, Yuzawa membacakan puisi barunya untuk didengarkan sama Kosuke. Tapi Kosuke malah fokus ngeliatin Shiori yang didelok-delok kok menggoda. Wow. Tapi ya juga sih. Malamnya, Shiori dan Kubochi lagi berduaan di kafe. Kubochi fokus ngitungin hasil penjualan pakai kalkulator. Sementara itu, Shiori bertanya soal kopi dan bercocok tanam, tapi dengan nada bicara yang merangsang. Wow. Oke. Kubochi pun kemudian kalap. Dia langsung menyerobot congor Shiori lalu menggenjotnya di lantai. Oke, Mbak Shiori, what the hell are you doing? Shiori menolak karena dia pakai baju istrinya si Kubochi. Tapi karena udah kadung celup, bercocok tanam pun tetap dilanjutin. Keesokan harinya saat Kosuke kembali ke gubuknya setelah mencari makan, dia melihat seorang cowok sedang menggenjot Shiori di gubuknya. What? Oke. Kosuke tidak mengusirnya, tapi dia malah membiarkan mereka menyelesaikan kegiatan mereka. Baik sekali Mas Kosuke ini. Bukannya marah-marah, Kosuke malah bikinin dua orang ini kopi setelah mereka selesai bercocok tanam. Oke. Mas Kosuke, aku boleh main ke rumahmu deh. Oke. Cowok random ini nggak tahu siapa namanya. Yang jelas dia kerjaannya peselancar. Entah bagaimana Shiori bisa ketemu cowok ini dan kepikiran bercocok tanam di rumah Kosuke dengan orang yang bahkan nggak dia kenal. Ajaib. Wow. Sangat-sangat ajaib. Wow. Oke. Shiori benar-benar nggak bisa ngelepasin Kosuke. Malam-malam dia menelepon Kosuke saat dia lagi cocok tanam sama cowok lain. Oke. Kosuke yang emosi jiwa pun melempar jauh-jauh HP-nya ke hutan. Shiori ini memang gak ada kerjaan lain atau gimana? Gimana ya ini ya Mbak Shiori ya. Keesokan harinya Shiori nyamperin lagi si Kosuke. Ternyata HP yang dibuang itu adalah miliknya yang ketinggalan. Oke. HP itu dipakai buat nerima pelanggan. Kita di sini tahu kalau Shiori adalah atlet cocok tanam profesional. Oke. Di sini semuanya jadi jelas ya guys ya. Ternyata dia adalah penjual serabi lembut keliling. Shiori bilang kalau dia bisa jadi aktris yang bagus kayak Kosuke. Kosuke pun kemudian menantangnya berakting. Karena kurang maksimal, Kosuke melatih emosi Shiori dengan menggunakan kayu. Ini jadi kayak kungfu. Oke. Tapi bukannya jadi jago acting, Shiori malah semangat. Oke. Iya, dia malah semangat. Tapi keasikan itu tidak bertahan lama karena Kobuchi tiba-tiba datang mencari Shiori. Shiori pun langsung lari dan bersembunyi. Kobuchi masuk ke dalam gubuk Kosuke untuk mencari Shiori. Kosuke pun menyuruh Kobuchi ingat anak istrinya. Tapi Kobuchi malah marah dan tiba-tiba ada yang melempar batu dari belakang. Kobuchi mengira itu adalah perbuatan Kosuke. Kosuke pun dihajar oleh Kabuchi. Kosuke dikira ngerebut si Shiori. Dan Kobuchi pun mengancam akan membunuh Kosuke kalau berani-berani menyentuh ceweknya katanya. Kemudian si B yang kerok pun keluar. Shiori lah yang tadi melempari Kobuchi dengan batu dari belakang. Kosuke pun murka. Dia pun mencoba menghukum Shiori. Shiori tiba-tiba punya tiket. Shiori dibopong ke dalam gubuk, lalu dengan kecepatan F1 Racing Kosuke langsung membuka kemeja Shiori. Kosuke pun langsung melahap tutup panci mungil milik Shiori. Shiori yang tidak mau dipaksa pun langsung menghantam kepala Kosuke dengan botol kecap bango. Lalu dia memasukkan sesuatu ke dalam mulut Kosuke. Shiori bilang kalau Kosuke belum bisa memilikinya. Ternyata benda yang dimasukkan ke mulut Kosuke adalah cincin kawin. What? Beberapa waktu setelahnya, Kosuke dan Yuzawa mendengar kabar kalau Kobuchi berantem sama peselancar yang waktu itu bercocok tanam di gubuknya Kosuke. Mereka memperebutkan Shiori. Hebatnya Kobuchi yang udah tua malah menang walaupun keduanya tetap harus dirawat di rumah sakit. Kosuke dan Yuzawa pun menjenguknya. Kenapa? Kenapa, saya penasaran. Kobuchi tiba-tiba bersikap baik kepada Kosuke. Dia juga berniat untuk tobat. Dia ingin mulai lagi dari awal bersama sang istri dan juga anaknya. Cincin yang hampir tertelan itu ternyata adalah milik Kobuchi. Oke. Kosuke pun meminta Yuzawa untuk mengembalikan cincin itu tanpa perlu membawa-bawa namanya. Dan Kosuke ingin hubungan Kobuchi dan istrinya membaik.
Gak lama setelah itu Kosuke kedatangan tamu. Ya sebut saja Mbak Mawar. Karena gak tahu namanya, Kosuke langsung pura-pura tidur dan Mbak Mawar pun mulai menguyel-uyel Kosuke. Dan karena itu Kosuke pun mengusirnya. Dan pas keluar gubuk, Kosuke melihat ada 4 cowok yang kayak robot laki-laki berpakaian serupa dengan dirinya sedang berdiri. Ternyata Mbak Mawar membawa rombongan teater bersamanya. Selain itu, ada juga Yuko, gadis polos berambut pendek yang merupakan asisten baru Mbak Mawar. Kosuke pun berkenalan dengannya. 4 cowok yang kayak robot tadi latihan pentas teater di depan gubuk Kosuke. Ditonton oleh Mbak Mawar, Yuko, dan Kosuke. Mereka lagi membawakan naskah drama bikinan Kosuke. Pas lagi serius-seriusnya, tiba-tiba Shiori muncul dari belakang memamerkan buah mangganya yang ranum di depan semua orang. Mbak Mawar pun bertanya kepada Kosuke siapakah cewek itu, dan Kosuke bilang dia adalah anjing liar. Wow, oke. Mbak Mawar pun menghampiri Shiori dan bertanya, menurut Shiori gimana penampilan teaternya? Bukannya menjawab, Shiori malah menggonggong dengan manja. Mas Adi, ini film apa sih Mas Adi? Mas Adi! Mbak Mawar pun langsung mengakui akting menganjingnya cukup keren. Shiori si anjing liar kecil pun diberi nama Oscar. Dan Mbak Mawar ngajakin Shiori akting serius di teater, tapi Shiori menolak. Tapi pada akhirnya Shiori mau berakting jadi anjing dan Mbak Mawar jadi majikannya. Tapi Shiori jadi anjing sange. Dia menggerakkan Mbak Mawar dan ingin menjilati serabi lempitnya. Mbak Mawar pun langsung kena mental melihat kepribadian Shiori yang ajaib itu. Malamnya Mbak Mawar kembali menggoda Sasuke. Dia pun menjelajahi Kosuke sampai rudal lembeknya mengeras. Kosuke pun pasrah digenjot oleh Mbak Mawar. Wow, kok mau kalau sama Mbak Mawar? Yang ini pasrah dia. Tapi lampu Kosuke tiba-tiba mati lagi. Mereka pun bercocok tanam sambil gelap-gelapan. Curang. Tiba-tiba Shiori muncul dari belakang membawakan lampu. Dia tidak mengenakan sehelai armor pun. Dan Shiori pun langsung join ke permainan Kosuke dan juga Mbak Mawar. Kosuke pun tambah semeringah. Dia pengen dicelupin rudalnya ke serabi lempitnya Shiori, tapi dia malah ditendang. Shiori malah keasikan jilatin mangganya Mbak Mawar. Dan karena frustasi, Kosuke pun cabut keluar. Di luar, Kosuke melihat Yoko lagi nutup kuping. Gak mau dengar suara jeritan Mbak Mawar yang keras. Kosuke pun melihat sebuah kesempatan. Dia pun langsung menindisi polos Yuko di tanah. Kosuke pun mulai menjelajah mangga yang baru tumbuh itu. Oke. Tak lama Shiori keluar dari gubuk dan dia malah ngajakin salah satu cowok teater bercocok tanam di mobil. 3 cowok teater lainnya yang tahu kalau temennya lagi cocok tanam di mobil auto ngantri minta giliran. Dan Kosuke pun gak mau kalah. Dia pun mengenjot Yuko dengan lebih kencang lagi. Ini film apa? Ya Tuhan. Dan paginya saat semua orang sudah pergi, Yuko masih ada di sana. Dia bilang akan melayani Kosuke. Kosuke yang masih ingin bercocok tanam dengan Shiori pun merasa nggak enak. Dia pun menyuruh Yuko untuk pergi dari sana dan menemui orang lain saja. Yuko pun terpaksa menuruti kemauan Kosuke. Saat Yuko udah pergi, Kosuke lagi-lagi kedatangan Shiori dengan segala kerandomannya. Gak ada angin, gak ada hujan, mereka tiba-tiba baku hantam. Kosuke pun berusaha membalikan keadaan. Dia pun menyedot semua jigong Shiori dan langsung menjelajahi kedua mangganya. Shiori tetap berusaha melawan dan sepertinya dia memang terlalu kuat untuk Kosuke. Shiori bahkan memecut Kosuke dengan tambang. Kosuke bangkit lagi dan dia membopong Shiori ke dalam gubuknya. Kosuke pun terus memakan mangga milik Shiori agar cewek itu takluk. Tapi nyatanya nggak gampang. Atlet cocok tanam profesional memang beda. Di tempat lain Mbak Mawar gak bisa mengontrol tingkat kesemangatannya. Dia pun menyeret salah satu anak teater ke atas bukit untuk diajak bercocok tanam dan juga bersilaturahmi. Seperti biasa 3 cowok yang lainnya langsung ngantri setelah tahu teman mereka dapat jatah serabi lempit rasa coklat milik Mbak Mawar. Oke. Jadi mas-mas yang 3 orang ini tidak berguna. Sementara itu, Yuko yang lagi jalan sendirian mendengar Yuzawa sedang membaca puisinya sambil pipis.
Iya, kalian gak salah lihat, memang lagi pipis. Yuko langsung jatuh cinta sama Yuzawa begitu melihat pancuran air pipis cowok itu yang sangat kencang dan teratur. Oh wow. Oh wow. Bisa ya. Bisa gitu ya Bang Syed. Mereka pun langsung tancap gas. Yuzawa langsung mengejut Yuko di mobilnya sambil berpuisi. Yuzawa bahkan memakaikan cincin kawin milik Kobuchi ke jari manis Yuko. Di gubuk Kosuke, Shiori akhirnya menyerah. Dia juga sudah kadung panas. Kosuke dan Shiori pun akhirnya mulai bercocok tanam di gubuk itu. Ya, sangat spesial sekali, terima kasih. Dan saking bergairahnya, gubuk Kosuke pun sampai roboh. Shiori pun membuka bagian atap yang terbuat dari tenda dengan pisau agar dia bisa bernapas selama bercocok tanam dengan gaya WOT. Atau bisa kita sebut Wedo on top. Karena gubuknya roboh, Kosuke dan Shiori pun pindah ke kafe Kubochi. Sebelumnya, Kosuke dikasih letak kuncinya oleh Kubochi saat berkunjung ke rumah sakit. Mereka pun akhirnya bercocok tanam sambil makan tomat dan roti. Waktu mereka pindah ke sofa, tiba-tiba telepon berdering. Kosuke pun mengangkatnya. Telepon itu ternyata dari istrinya si Kubochi. Kosuke pun menyampaikan pesan Kubochi, tapi bukannya ngomong ingin memulai kembali, Kosuke malah keceplosan ngomong ingin menekukmu. Menekukmu? Karena dia masih bercocok tanam sama Shiori. Akhirnya telepon pun ditutup sama Kosuke dan langsung menggenjot sampai muncrat. Terima kasih. Sementara itu Yuzawa dan Yuko tampak seperti pasangan suami istri yang baru kawin. Ya memang. Memang bukan seperti mereka nggak nikah, cuma baru kawin aja. Keesokan harinya Shiori tiba-tiba menghilang begitu saja. Belum lagi dia sadar kalau gubuknya udah roboh. Tapi di kursinya ada tulisan siapa anjingnya yang udah jelas banget ditulis oleh Shiori. Kosuke pun tersenyum kemudian menggonggong. Dan filmnya pun tamat, terima kasih. Kayaknya Mas Andi lagi banyak masalah belakangan kali ini. Mas Andi, kalau Anda lagi punya masalah, tolong jangan disebarkan masalah Anda kepada kita berdua, Bang Syed. Maksud Antum menjelaskan film ini apa? Tapi gak apa-apa. Film ini untuk para penonton Chainsmokers memang sangat direkomendasikan gitu. Ya memang bagian kemulainya Mbak Shiori dan siapa tadi? Kita ditunjukkan para buah-buahan dan reboisasi yang cukup ranum di Jepang gitu. Hutan-hutan yang bagus, pemandangan yang bagus gitu. Film-film tentang apa namanya epical glory gitu. Epical glory. Wow. Apa yang hewan-hewan itu loh, Cok? National Geographic goblok. Antum kalau stuck di epic, ya sudah antum saja. Jangan bawa-bawa ke sini. Jadi film ini tuh memang cocok ya buat ditonton bareng teman-teman biar supaya bisa belajar mempraktikkan hikmah kimochi. Mau bacain. Ya pokoknya buat film ini cocok banget buat ditonton bareng teman-teman ya. Supaya kalian semua bisa belajar mempraktikkan hikmah-hikmah yang ada di dalam film ini gitu ya. Apalagi teman-teman cewek-cewek atau teman-teman cowok Anda gitu. Yes. Kita bisa mempraktikannya. Iya. Tapi yang jadi catatan jangan nonton sama orang tua, nanti kalian disabet pakai gesper. Atau malah kalian mempraktikannya bareng orang tua nggak? Jangan lupa senang-senang. Oke, mungkin sekian dulu dari Emon dan Mat juga ikut undur diri. Emon undur. See you next time. Dadah. Bye. Ini kan bisa ya? Urung tak deket. Belum di stop. Dadah. Film ini pernah dimulai dengan memperkenalkan. Aku mencoba improv ben orang film ini dimulai terus lah apa ya? Film ini pernah dimulai. Tapi dia harus berhadapan dengan cewek cantik tapi freak bernama Shiori. Cewek itu tiba-tiba datang dan langsung menenggelamkan sepedanya di laut. Iya bener sih kalau ini freak anjir. Oke. Lalu dia naik ke permukaan tepat di depan Sasuke. Lalu dia naik ke permukaan di depan kos kaki. Astagfirullah. Lalu dia masih dilanjut.
membuka bajunya di depan Kosuke. Oke. Ini baru awal film. Ini mulai kembali ke film yang tidak jelas ya. Ya, apa namanya? Mulai film-film dengan alur yang random. Iya, memang Jepang kan terkenal dengan pembudidayaan reboisasi yang bagus di sana. Nggak ada tanaman yang gersang gitu, ranum-ranum gitu di sana. Pegunungan yang terlihat indah, sumur yang terawat, pemandian air panas, ketiak janda gitu, anti longsor. Kosuke pun bersikap kasar pada Shiori sampai akhirnya cewek itu terpaksa pergi. Shiori pun mengancam Kosuke kalau dia bakal balik lagi dan balik lagi. Dia nggak akan melepaskan Kosuke begitu saja. Tapi Kosuke terlihat bodoh amat dengan itu. Mbak Shiori nggak mau ada di Indonesia, Mbak. Dan filmnya pun tamat. Tamat ngelek. Jadi filmnya tamat. Oke. Jadi Kosuke bodo amat dan filmnya selesai. Shiori akan kembali besoknya lagi. Oke. Ya karena si Shiori masih balik besok lagi, kita akan lanjut besok. Besok bye-bye. Season 2, oke? Ya, ini sudah hari Selasa. Cowok random ini nggak tahu siapa namanya. Yang jelas dia kerjaannya peselancar. Entah bagaimana Shiori bisa ketemu cowok ini dan kepikiran bercocok tanam di rumah Kosuke dengan orang yang bahkan nggak dia kenal. Ajaib. Wow, sangat ajaib. Wow. Aku sedang membayangkan. Aku masuk ke kosan dari ceklek ngek. Tiba-tiba ada dua onggok manusia sedang bercocok tanam di dalam kamarku, bangsat. Kopi mas, mbak. Kemudian aku nawarin kopi ke mereka. Mas, mbaknya capek kayaknya ya habis ini. Oh masih lanjut ya mas? Oh ya lanjut dulu lanjut monggo. Ini saya niatnya mau bikin masnya kopi gitu ini udah selesai tapi belum ya. Lanjut monggo. Tapi pada akhirnya Shiori mau berakting jadi anjing dan Mbak Mawar jadi majikannya. Tapi Shiori jadi anjing sangit. Dia menggerak Mbak Mawar dan ingin menjilati serabi lempitnya. Mbak Mawar pun langsung kena mental melihat kepribadian Shiori yang ajaib itu. Ya saya kalau di sisi Mbak Mawar mungkin saya ini apa yang salah sih dengan Shiori ini? Saya masih penasaran deh. Kalau saya di situ mungkin saya akan menengahi keduanya. Jadi daripada mereka beradu mekanik sendiri gitu, saling adu mekanik, mending kan mereka adu mekanik sama saya gitu. Jadi gua adalah penengah. Tapi lampu Kosuke tiba-tiba mati lagi. Mereka pun bercocok tanam sambil gelap-gelapan curang. Tiba-tiba Nmax. Kenapa tiba-tiba ada Nmax di sini? Kita kan tidak sedang iklan, Bangsat. Kita kan sedang menceritakan alur film. Kenapa tiba-tiba ada Nmax di situ, Bangsat?